Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama as-sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرة المكرمين والمحترمين جميع العلماء والمشايخ والأساتذ, terkhusus kepada para ustadz Muhammad Syarif, Ustadz Misruji, dan yang kami hormati tokoh masyarakat Bapak RW 12, terkhusus tentu kepada Ketua Rombongan Bapak Eli beserta Bapak Suwono, dan kepada kedua mempelai yang berbahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan keluasan, kenyamanan bernafas, sehingga sampai dengan saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Terlebih-lebih nikmat yang paling besar yang Allah berikan, kita ditakdirkan menjadi orang yang beragama Islam, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahan salawat, salam, berkah dan kemuliaan kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemerakarsa, termasuk min syara'i'id qawim, min syara'i'il qadim la yumassuh ila akhir zaman an-nikah. Syariat yang sejak dulu, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat, yang tidak pernah hilang, tidak pernah dimansuh adalah syariat nikah. Jadi walaupun orang itu bukan agama Islam, tetap dianjurkan menikah. Nah, ini termasuk min syara'i'il qadim, dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi tidak bisa tidak pakai nikah. Tapi alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita menirunya, mencontohnya, itu ada keistimewaan tersendiri. Orang lain makan, kita makan. Orang lain minum, kita juga minum. Orang lain mungkin juga menikah semua, kita juga menikah. Tapi yang membedakan ketika kita berniat ingin mencontoh, melaksanakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nilainya. Ketika orang lain mandi besar, kita juga mandi besar. Tetapi mereka tidak ada niat sama sekali. Kita dianjurkan innamal a'malu binniyat. Ya, jadi ada niat yang ditancapkan dalam hati kita, terutama kepada anak kami, adik kami, ini Rahman Arifin beserta anak kami Nur Hasanah. Ini berniat untuk
melaksanakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan ada nilai, minum ada nilai, semua pekerjaan yang istibahah, yang tidak dilarang dalam agama dengan niat yang baik, maka itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini barokahnya petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada anak kami kedua mempelai untuk senantiasa diniatkan bahwa ini semua dikerjakan untuk menjalankan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sesuatu yang karena Allah tidak akan dirubah oleh perubahan-perubahan yang ada pada yang kita inginkan. Kalau karena cantik, mungkin cantiknya bisa hilang. Begitu tua, hilang cantiknya. Kalau karena sopan, mungkin nanti akan tahu ketika berkumpul ada perubahan-perubahan dalam sikap. Tapi kalau karena Allah, karena mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada perubahan. Kita tetap berjalan karena ini adalah perintah Allah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf sebelum kami terima semuanya, sedikit kami memberikan masukan kepada anak kami, terutama kepada Nur Hasan, bahwa diniatkan sesuatu itu, diniatkan karena kita menjalankan syariat Allah, perintah Allah, syariatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, niatkan untuk mengabdi kepada orang tua. Karena orang tua itu tidak puas, Pak. Ibu-ibu juga dah tahu. Kalau orang tua itu tidak puas. Kalau ada anak yang sudah gede, yang udah besar, bahasa Inggrisnya gede ya, itu udah layak untuk nikah, kemudian tidak menikah, orang tua itu walaupun disuruh bangun rumahnya nggak mau, disuruh haji nggak mau, dah. Saya masih belum selesai, anak saya ini belum nikah. Jadi diantaranya pernikahan kamu itu diniatkan untuk karena ingin ngabdi ke orang tua, ya, sehingga dengan demikian kamu akan mendapatkan nilai yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, niatkan juga agar bisa melaksanakan amal jariyah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam mati, meninggal, semua terputus. Hanya 3 perkara yang tidak terputus. 1, shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah berat, mengeluarkan harta itu berat, maka nilainya besar insyaallah. Au ilmin yantafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, itu juga berat, butuh ngaji, butuh belajar, kemudian barulah mendidik. Yang ketiga, ini yang bisa diperoleh dengan cara pernikahan, au waladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Artinya kalau tidak menikah, tidak punya anak, paling ngangkat anak tiri, ya begitu. Jadi menikah ini diantaranya agar kamu bisa memiliki keturunan yang soleh dan soleh. Berniatlah kepada Allah ketika nanti ingin berkumpul dengan istrinya. Ayo dek, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi anak yang alim saleh atau alimah salihah. Alim saleh dan alimah salihah, itu yang diharapkan, ya. Artinya dulu, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, la tanami
Ya Aisyah, hatta yakhtamal Quran. Jangan kamu tidur, ya, kecuali sampai kamu menghatamkan Al-Quran. Nah, ini masih bingung, belum habis soalnya. La tanami, kata beliau, hatta yastaghfir lil mu'minin. Kamu jangan tidur kecuali kamu itu beristighfar sebanyak orang Islam, sebanyak orang Islam seluruhnya. Kemudian pesan beliau yang ketiga, la tanami hatta yuhijjal baitah aw i'tamar. Janganlah engkau tidur kecuali engkau haji dan umrah. Aisyah bingung. Kata Aisyah, kok seperti ini, sulit benar. Dijelaskan oleh Rasulullah 3 kali, ya. Dibimbing, bahkan waktu itu dibimbing. Quli, ngomong, ikut maksudnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya rasa ini semua paham, ini semua ngerti. 3 kali membaca Al-Ikhlas, maka itu sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran. Kemudian kata beliau, wa quli astaghfirullah lil muslimina wal muslimat. Mintalah ampun kepada Allah juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah sebagaimana jumlah kaum muslimin dan muslimat. Yang ketiga beliau mengatakan, quli subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apa ya? 3 ya? Ya. Jadi kalau orang mau tidur, sebelum tidur bacalah itu terlebih dahulu, itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Akhirnya dan ini bukan hanya untuk manten yang sekarang, Pak. Sebenarnya saya cuma juga sekaligus mengingatkan kepada kita yang mungkin dulu tahu tapi sekarang kita lupa gara-gara pengantinnya udah pengantin lama, Pak RW ya, akhirnya tidak dibaca lagi. Dulu dibaca, seperti itu. Jadi sekarang kalau dibaca lagi, itu sangat luar biasa. Ketika mau tidur, tentu kalau mau hubungan juga, nah gitu loh, itu dibaca sebelumnya. Karena kalau sudah hubungan, kita tidak boleh lagi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran haram kalau dalam keadaan junub, begitu. Ya seperti itu. Itu tujuannya, ya. Jadi orang menikah ditujukanlah agar mempunyai anak yang soleh dan solehah. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta para rombongan, terkhusus kepada ketua rombongan, ada beberapa hal yang telah disampaikan. Kami atas nama tuan rumah Bapak Marnadin beserta keluarga sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat bangga karena telah datang sesuai harapan. Kalau cuma bawa oleh-oleh, Pak, kemudian si ganteng ini tidak dibawa oleh Bapak, oh nggak diterima Pak oleh kami, Pak. Nggak lengkap. Jadi Bang Rahman Arifin ini harus ada. Ya, masalah oleh-oleh seperti tadi itu hanyalah cindera mata, bukti pemberian, ya. Saling memberilah kata Rasulullah, maka nanti akan muncul saling berkasih sayang. Setidaknya mudah-mudahan nanti tidak bertengkar. Ingat, oh dulu abang sudah datang memberikan sebingkisan hadiah dan bermacam-macam. Jadi mudah-mudahan ini menjadi amalan salihan maqbulan
Ya, menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tidak ada yang kami keluhkan, bahkan kami sangat bangga. Kami terima dengan dua tangan terbuka, baik benda hidup atau benda mati yang tadi disampaikan. Dan apa yang telah Bapak lakukan ini sangat-sangat luar biasa, telah menghargai kami, telah menghormati kami. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh. Dan kemudian kedua mempelai, Adinda Rahman Arifin bin Suwono beserta istri tercintanya Nur Hasanah binti Marnadin menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Ini adalah doa kita bersama. Mudah-mudahan kami juga memohon maaf yang tak terhingga apabila ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan dari segi penyampaian, penyambutan, dan tempat yang kami sediakan. Pepatah mengatakan, ingin memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Kalau saya suruh pantun Pak Eli, tak pandai Pak Eli. Tahu saya tuh pantunnya itu, anak kucing jatuh ke kolam, mati. Ya udah, nggak ditolong mati. Nggak tahu saya itu pantun. Ya itu, ya yang pasti kita berdoa mudah-mudahan dengan silaturahmi kedua mempelai pasangan ini, kemudian nanti bisa menambah eratnya keluarga dari Pak Suwono beserta ibu, juga Pak Marnadin beserta ibu, dan keluarga-keluarga yang keluarga Pak Marnadin, keluarga Nur Hasanah sekarang menjadi keluarga Rahman Arifin, keluarga Rahman Arifin menjadi keluarga Nur Hasanah anak kami. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau Anda ada di sini, anak kami Nur Hasanah ada di sana, nanti mohon dibimbing sesuai kebiasaan di sana, adat tradisi orang di sana. Kalau di sini nanti akan kami ajak juga putra Bapak ini ke kebiasaan atau tradisi yang biasa kami lakukan. Ada malam Selasa kumpulan, ada malam Jumatan kumpulan, itu nanti akan kami ajak. Ya, karena mereka ini harus hidup bermasyarakat. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita kerjakan ini senantiasa menjadi amal ibadah, menjadi amal soleh yang bisa kita temui nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang kami sampaikan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.